Salam, selamat siang untuk kita semua dan salam, selamat damai sejahtera. Kali ini saya mau presentasi tentang kajian 4 tugas pokok bangunan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar arsitektur disusun oleh nama Merpis Nawipang, nomor mahasiswa 211412116, prodi arsitektur, dan izinkan saya mempresentasi Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan profil yang ada ini yang di atas. Rumah Sakit Bethesda merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Jakum Rumah Sakit Bethesda dengan moto "Tolong dulu urusan belakang". Sejarah Rumah Sakit Bethesda didirikan oleh Der J.G. Jerres, seorang dokter yang diutus oleh Sederlandse Sending Vernigin berdasarkan Injil Lukas 10 ayat 9 yang berbunyi, "Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Rumah Sakit Bethesda pada awalnya diberi nama Sending Legeheus Petronella. Namanya Petronella ini diambil dari nama istri seorang pensiunan pendeta bernama Schoverden Andriang yang memberikan bantuan untuk membangun rumah sakit. Masyarakat sekitar pada waktu itu mengenal Rumah Sakit Petronella dengan nama Dokter Pitulungan atau Dokter Tulung. Dalam perjalanan sejak didirikan Rumah Sakit Petronella mengalami pasangan surut sesuai dengan dinamika yang terjadi di Indonesia maupun dunia pada masa mendudukan Jepang. Rumah Sakit Petronella diambil alih oleh Jepang dan diganti namanya menjadi Yogyakarta. Tujuan Bojoin Kristen setelah berakhirnya penduduk Jepang, Rumah Sakit Yogyakarta Tujuan berhasil dikembangkan ke asasnya yang semula sebagai Rumah Sakit Kristen tetapi diganti namanya menjadi Roema Sakit Pusat agar masyarakat umum mengetahui bahwa Rumah Sakit Pusat ini merupakan salah satu rumah sakit pelayanan kasih Kristen. Maka pada tanggal 25 Juni tahun 1950 Rumah Sakit Pusat diumumkan sebagai Rumah Sakit Kristen dan namanya diganti menjadi Rumah Sakit Bethesda. Sebagai ulasan, Rumah Sakit Bethesda dikenalkan sebagai pusat layanan kesehatan yang terbaik di kota Yogyakarta dan dikenal memiliki standar kesehatan yang tinggi dan tercermin pada kualitas para tenaga medisnya didukung dengan diagnosa yang cermat dan teknologi pengobatan dan modern menjamin bahwa Anda akan senantiasa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik melalui tenaga medis Rumah Sakit Bethesda. Jumlah tenaga medis dokter umum
26 orang dokter spesialis, 59 orang dokter gigi, 3 orang dokter gigi spesial atau presiden atau perawat 642 orang, para medis non perawat 122 orang, non medis 423 orang, dan yang di bawahnya nih jam masuk jam aktif rumah sakit Bethesda ini saya tidak uraikan, dan juga rumah sakit Bethesda ini dia juga mempunyai berdasarkan dengan visi dan misi. Visi menjadi rumah sakit pilihan dan jejaring yang memuaskan customer melalui pelayan profesional prima berdasarkan lingkungan. Misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang holistik, unggul, efisien, efektif, dan aman, yang berwawasan lingkungan, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan manajemen yang berkesinambungan untuk menghasilkan SDM yang capable, berkomitmen, sejahtera, dan berjiwa kasih, mewujudkan pelayanan kesehatan yang menjadi memuaskan sistem dan mampu perkembangan dengan baik, menyediakan saran dan prasarana pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan agar pelayan mampu bersaingan di area globalisasi. Ini di bawah ada layanan lagi, tapi saya tidak uraikan. Langsung masuk saja dalam situasi menunjukkan letak masa bangunan. Rumah sakit Bethesda adalah salah satu rumah sakit yang ada di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Fungsi khusus dari rumah sakit ini ialah sebagai rumah sakit Kristen. Pembangunan sakit ini selesai pada tanggal 20 Mei 1899. Pimpinan pembangunan adalah Direktur Sekret, alamat Jalan Jen Sudirman nomor 70, Kota Baru, Kecamatan Kondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi bangunan Bethesda rumah sakit ini tadi saya sudah jelaskan, dan di bawahnya saja. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, namanya diganti menjadi Rumah Sakit Pusat. Rumah sakit ini kemudian berganti nama lagi menjadi Rumah Sakit Bethesda untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini merupakan rumah sakit Kristen. Nama baru ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 1950, sejak tanggal 1 Februari 1950 memiliki sekaligus pengolahannya adalah Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Fisikal kontrol, pengendali dan faktor alam, rancangan untuk mengendali iklim dan menghematkan energi dapat memberikan suatu lingkungan yang menarik bagi manusia. Manusia sebagai pemakai bangunan membutuhkan lingkungan dan serasi sesuai baginya guna untuk aktivitasnya. Dalam hal ini, interaksi bangunan dan iklim sekeliling merupakan hal yang penting hingga terciptakannya lingkungan yang dimaksud. Iklim dan bangunan berdirinya bangunan
permukaan bumi terus bertambah secara bertahap, manusia beradaptasi dengan alam melalui bangunan dengan cara: satu, mencari lokasi yang benar dan sesuai bagi huniannya; dua, mencari orientasi yang benar; tiga, membuat bangunan yang benar. Kalau yang gambaran samping ini merupakan gambaran tempat yang tidak nyaman. Jadi kita harus, kalau kita membangun rumah, kita harus tahu dap lokasinya dan dap dalamnya. Dan dibawa langsung saja hingga sekarang manusia terus belajar mengatur interaksi bangunannya dengan kondisi iklim sekalinya yang sesuatu untuk kehidupannya. Oleh karena itu, bangunan yang berdasarkan menghematkan energi, memerlukan pengetahuan yang baik mengenai iklim setempat. Sosial, milieu, lingkungan sosial adalah tempat di mana manusia melakukan interaksi secara bersama-sama dan dilakukan secara terus menerus dengan masyarakat lainnya, dengan lingkungan yang sama. Lingkungan sosial dapat membentuk sebuah pergaulan yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ada berada tingkat lingkungan sosial, yaitu tingkat pertama adalah keluarga, di mana keluarga mempunyai peran penting dalam lingkungan sosial. Keluarga mempunyai peran untuk membentuk karakter. Yang kedua adalah sekolah mempunyai peran yang cukup penting, karena di sekolah kita dapat mengembangkan minat dan bakat yang tidak dapat kita dapatkan di keluarga. Berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja mempunyai jangkauan dan yang luas dan dekat dengan masyarakat. Dan tingkat yang terakhir adalah lingkungan masyarakat, di mana masyarakat adalah lingkungan yang akan kita jumpai pada saat kita hidup sudah cukup siap untuk membaur di dalamnya. Fungsional frame atau kerangka fungsi. Ketika kita membangun rumah, harus kita tahu langkah-langkah terlebih dahulu dan pastikan kita telah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan konstruksi bangunan rumah. Hal ini cukup penting karena konstruksi rumah adalah dasar dari rangka yang nantinya berpengaruhi pada daya tahan dan tampilan eksterior rumah. Untuk itu, Prospeku telah memberi ulasan singkat mengenai konstruksi bangunan mulai dari bagian bawah hingga bagian atas. Simak penjelasannya berikut. Konstruksi bangunan bagian bawah. Pondasi adalah bagian paling bawah dari struktur konstruksi bangunan. Bangunan. Jadi nanti saya tidak uraikan karena ini waktu dan juga ini memori lagi, atau saya sebutkan dia punya konstruksi, struktur dan konstruksi saja, yaitu pondasi, balok, slope, dinding, konstruksi bangunan, dan ring balok atau kolom, yaitu balok lantai,
dan jendela dan pintu, tangga, atap. Nah, ini konstruksi bangunan ini sebelum kita membangun salah satu rumah, kita harus pahami dengan dia punya langkah-langkahnya dan bagaimana biar rumah dia bertahan lama. Jadi ini kalau saya langsung penjelasan dengan dia punya langkah-langkah, nanti di lama itu saya langsung masuk sebut dia punya struktur saja. Dari bahasa langsung saja, struktural, simbol atau simbol budaya. Gerich di dalam Subur 2006 17 mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui mana manusia berkomunikasi, mengekalkan dan memperkembangkan, mengetahui tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini. Mengamati apa yang digunakan oleh Gerich tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya berkomunikasi dengan melontarkan dan memaknai simbol melalui jalinan interaksi sosial yang terjadi. Simbol dengan demikian merupakan sebuah petunjukan dalam luaskan cakrawala wawasan para masyarakat budaya, proses komunikasi dalam proses maknaan terhadap simbol tersebut melalui pemaknaan inilah kemudian manusia mencari tahu dan berbagai mengenai realitas. Melalui pemaknaan ini pula lah manusia mengambil peranannya dalam kebudayaan. Dari saya cukup sampai di sini. Bila ada salah kata atau salah tutur kata dan juga salah presentasi, mohon maafkan dan sebanyak-banyak kalinya. Sekian dan terima kasih.